Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahidah dengan NIM 20700120081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang grup yang terdiri dari definisi grup, contoh grup, dan sifat-sifat grup. Baik, definisi grup. Misalkan G suatu himpunan tak kosong, maka G bersama-sama operasi bintang adalah grup. Dan ditulis G, bintang jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama yaitu operasi bintang merupakan operasi biner di G. Selanjutnya operasi bintang akan saya sebut sebagai operasi. Untuk setiap A, B elemen G, A operasi B elemen G. Nah, dapat dikatakan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Yang kedua yaitu operasi bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A operasi B, operasi C sama dengan A operasi B, operasi C. Selanjutnya yaitu mempunyai elemen identitas. Terdapat E elemen G, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen G, berlaku A operasi E, sama dengan E operasi A yang sama dengan A. Selanjutnya yaitu setiap elemen G mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen G, terdapat A inverse elemen G. Sedemikian sehingga A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A yang sama dengan E. A inverse di sini adalah inverse dari elemen A. Nah, jika G dengan operasi biner bintang suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, maka G dengan operasi bintang disebut grup komutatif atau grup abelian. Oke, definisi selanjutnya yaitu yang pertama yaitu grupoid. Nah, disebut grupoid apabila G dengan operasi bintang merupakan operasi biner. Kemudian yang kedua yaitu disebut semigrup apabila suatu grupoid G dengan operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu disebut monoid apabila suatu semigrup G dengan operasi bintang yang memenuhi elemen identitas. Selanjutnya jika G dengan operasi bintang merupakan suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G dengan operasi bintang merupakan grup. Nah, contoh. Misalkan Z5 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, dan 4 dan operasi penjumlahan modulo 5. Apakah Z5 dengan penjumlahan modulo 5 adalah grup? Tunjukkan juga apakah merupakan grup komutatif. Nah, untuk menjawabnya akan ditunjukkan Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 memenuhi aksioma-aksioma grup. Yang pertama yaitu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Untuk setiap A, B elemen Z5, A ditambah B modulo 5 elemen Z5 akan ditunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley. Selanjutnya yaitu bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen Z5, berlaku A ditambah B modulo 5 ditambah C modulo 5 sama dengan A ditambah B modulo 5 ditambah C modulo 5. Nah, berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat, maka Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu memenuhi elemen identitas. Terdapat E elemen Z5 sedemikian sehingga untuk setiap A elemen Z5 berlaku A ditambah E modulo 5 sama dengan E ditambah A modulo 5 yang sama dengan A. Berdasarkan tabel Cayley, E sama dengan 0. Selanjutnya yaitu setiap elemen mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen Z5, terdapat A inverse elemen Z5 sedemikian sehingga A ditambah A inverse modulo 5 sama dengan A inverse ditambah A modulo 5 sama dengan E. Nah, berdasarkan tabel Cayley, 0 inverse sama dengan 0, 1 inverse sama dengan 4, 2 inverse sama dengan 3, 3 inverse sama dengan 2,
dan 4 inverse sama dengan 1. Sehingga Z5 dengan operasi penjumlahan modul 5 adalah grup. Kemudian akan ditunjukkan apakah Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 bersifat komutatif. Untuk setiap A, B elemen Z5, A ditambah B modulo 5 sama dengan B ditambah A modulo 5. Berdasarkan sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat, maka Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 memenuhi sifat komutatif, sehingga Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 adalah grup komutatif atau grup abelian. Contoh selanjutnya, misalkan M sama dengan himpunan A, B, C, D. Bersama-sama operasi penjumlahan pada M didefinisikan sebagai berikut. Apakah M dengan operasi penjumlahan merupakan semigrup? Jika iya, apakah monoid? Dan apakah setiap anggota di M mempunyai inverse? Nah, untuk menjawabnya, pada tabel Cayley tersebut dapat terlihat bahwa M dengan operasi penjumlahan bersifat tertutup karena hasil penjumlahan di M akan menghasilkan elemen-elemen di M juga. Sehingga berdasarkan tabel tersebut, maka M dengan operasi penjumlahan merupakan grupoid karena memenuhi sifat tertutup, yang mana operasi penjumlahan di M merupakan operasi biner. Selanjutnya akan ditunjukkan apakah memenuhi sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen M, berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, berdasarkan tabel Cayley tersebut, A ditambah B sama dengan D, dan B ditambah C sama dengan B, sehingga D ditambah C sama dengan A ditambah B. Selanjutnya, berdasarkan tabel Cayley tersebut, D ditambah C sama dengan D, dan A tambah B sama dengan D. Sehingga M dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Nah, karena M dengan operasi penjumlahan merupakan grupoid dan memenuhi sifat asosiatif, maka M dengan operasi penjumlahan adalah semigrup. Selanjutnya akan ditunjukkan apakah M dengan operasi penjumlahan mempunyai elemen identitas, yang mana terdapat E elemen M, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen M berlaku A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Nah, berdasarkan tabel tersebut, elemen identitas dalam M yaitu C. Nah, karena telah ditunjukkan M dengan operasi penjumlahan merupakan semigrup dan mempunyai elemen identitas, maka M dengan operasi penjumlahan merupakan suatu monoid. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan setiap elemen di M mempunyai inverse. Berdasarkan tabel tersebut, A inverse sama dengan A, B inverse sama dengan B, C inverse sama dengan C, D inverse sama dengan D. Sehingga setiap elemen di M mempunyai inverse. Selanjutnya, karena telah ditunjukkan bahwa M dengan operasi penjumlahan merupakan suatu monoid dan setiap elemen di M mempunyai inverse, maka M dengan operasi penjumlahan selanjutnya disebut sebagai grup. Selanjutnya yaitu sifat-sifat grup. Sifat yang pertama yaitu hukum kanselasi atau pencoretan kiri. Jika AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Sifat berikutnya yaitu hukum kanselasi atau pencoretan kanan. Jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Selanjutnya itu elemen identitas itu tunggal, yaitu jika E dan E aksen elemen G yang memenuhi hukum identitas, maka E sama dengan E aksen. Sifat berikutnya yaitu inverse dari sebarang anggota G tunggal, yaitu jika A dan B merupakan inverse dari X, maka A sama dengan B. Sifat berikutnya yaitu AB inverse sama dengan B inverse A inverse.
Nah, selanjutnya yaitu pembuktian sifat-sifat grup. Yang pertama yaitu hukum kanselasi atau pencoretan kiri. Diberikan AX sama dengan AY. Karena G grup dan A elemen G, maka terdapat A inverse, sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan E, dengan E identitas. Akibatnya, A inverse AX sama dengan A inverse AY. Berdasarkan hukum asosiatif, maka A inverse A X sama dengan A inverse A Y. Kemudian berdasarkan hukum inverse, yang mana A inverse A sama dengan E, sehingga diperoleh EX sama dengan EY. Kemudian berdasarkan hukum identitas, maka diperoleh X sama dengan Y. Sehingga hukum kanselasi atau pencoretan kiri terbukti. Dengan cara yang sama, maka terbukti juga hukum kanselasi atau pencoretan kanan. Sifat berikutnya yaitu akan ditunjukkan elemen identitas suatu grup itu tunggal. Karena E suatu anggota identitas, maka E dikali E inverse sama dengan E inverse. Di sisi lain, E dikali E inverse sama dengan E. Sehingga E dikali E inverse sama dengan E inverse sama dengan E. Sehingga terbukti bahwa elemen identitas suatu grup itu tunggal. Kemudian akan dibuktikan sifat selanjutnya yaitu inverse suatu grup adalah tunggal. Nah, karena A dan B merupakan inverse X, maka berlaku XA sama dengan E dan XB sama dengan E. Karena anggota identitas itu tunggal, maka XA sama dengan E sama dengan XB. Berdasarkan hukum kanselasi atau pencoretan kiri, maka diperoleh A sama dengan B. Sehingga terbukti bahwa inverse suatu grup itu tunggal. Kemudian akan dibuktikan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Karena AB dikali B inverse dikali A inverse, berdasarkan hukum asosiatif diperoleh A dikali B inverse sama dengan dikali A inverse. Nah, kemudian berdasarkan hukum inverse, yang mana B dikali B inverse sama dengan E, sehingga diperoleh A dikali E dikali A inverse. Kemudian berdasarkan hukum identitas, sehingga diperoleh A dikali A inverse. Kemudian berdasarkan hukum inverse, kemudian diperoleh A dikali A inverse sama dengan E. Dan B inverse A inverse dikali AB sama dengan B inverse A dikali B. Kemudian berdasarkan hukum inverse, yang mana A inverse A itu sama dengan B, sehingga diperoleh sama dengan B inverse E dikali B sama dengan B inverse dikali B yang sama dengan E. Sehingga terbukti bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Demikianlah penjelasan terkait dengan grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.